Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Lambaikan tangan pada Tuhan bahwa kita hari ini siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita benar-benar memberikan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Di dalam ibadah kali ini, hari ini benar-benar kita mau persembahkan tubuh kita, roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi, ada anugerah Tuhan yang besar yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Siap terima anugerah daripada Tuhan? Mari berikan tepuk tangan yang mulia buat Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kesempatan yang baru yang selalu Kau beri bagi kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kesempatan ini kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami tinggikan Tuhan, yang layak untuk kami agungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Engkau ditinggikan, Engkau hadir dan melawat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau pulihkan Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan. Pemulihan daripada-Mu akan terjadi Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian dan syukur kami kepada-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
boleh bersuka lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap bersuka, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab Dia Allah yang baik. Amin, saudara. Haleluya. Biarlah puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lebih sungguh katakan, Bapa, ku
berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan hari ini dan seterusnya hidup kami terus ada di dalam kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan bahkan ketika kami menghampiri tahta Tuhan yang begitu dahsyat, pertolongan terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini yang sakit sudah disembuhkan, pemulihan sudah terjadi karena kami ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu perkara besar terjadi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Kita buka sama-sama di Bilangan pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai 18. Bilangan 13, ayat 17 dan 18. Ini adalah kisah bangsa Israel yang ketika pada saat itu mereka sudah mau masuk ke dalam tanah perjanjian, dan mereka diminta untuk mengintai tanah perjanjian. Dan ada suatu pelajaran yang sangat penting yang patut kita lihat, dan waktu saya belajar ini saya merinding ya waktu saya baca. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu merinding bareng-bareng saya ya. Bilangan 13 ayat 17 mengatakan begini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Ya, yang dikirim untuk mengintai ada 12 orang dari 12 suku. Tapi dari suku yang utama ada satu suku yang nggak ikut, yaitu suku Lewi sebenarnya. Ya, mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan pada saat itu, mereka nggak ikut. Kenapa tetap 12? Karena ada suku Yusuf yang dari suku Yusuf itu dikirim suku Efraim dan Manasye, jadi tetap 12. Tuhan sangat detail dengan angka, Tuhan sangat detail dengan apa yang dilakukan. Firman Tuhan juga kalau kita pelajari yang namanya perkataan, kode, tanda itu nggak main-main. Semuanya bukan sekedar hanya kebetulan-kebetulan aja. Semuanya sudah dirangkai sama Tuhan. Ya, jadi dikirim 12 pengintai, dan waktu mereka sampai di sana, mereka akhirnya waktu sampai ke tempatnya musuh, mereka mengintai dari jauh. Mereka akhirnya tiba di sebuah lembah namanya Lembah Eskol. Ya, itu sebabnya di Bilangan 13 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Ketika mereka sampai ke Lembah Eskol, ya, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, ya, dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Menggandar itu berarti memikul karena buahnya begitu besar. Ya, Alkitab tidak mendokumentasikan apakah ada durian atau tidak. Saya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu sama. Buahnya begitu besar, dan kemudian mereka membawa kembali. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol ayat 24 karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Oke, sekarang saya mau Bapak Ibu untuk betul-betul paham tentang Lembah Eskol. Nanti di akhir daripada kisah ini, Lembah Eskol ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang ada kaitannya. Jadi coba katakan sama-sama saya supaya nggak lupa. 2, 3 Lembah Eskol. 2, 3 Lembah Eskol. Lembah Eskol, oke? Ayat 25, sesudah lewat 40 hari, ya, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Berarti mereka mengintai negeri itu 40 hari. Ya, ini juga ada kaitannya nanti, ya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Ini Kades Barnea sebenarnya nama tempatnya, ya. Jadi mereka pulang, mereka bawa hasil tanah itu, mereka berhadapan sama Musa, Harun, sama seluruh bangsa Israel. Mereka lagi mau kasih laporan di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka memperlihatkan hasil negeri itu. Ya, sama seperti kita akan selalu dijanjikan perkara indah sama Tuhan, dan selalu Tuhan seperti itu. Ada 7.000 lebih janji firman Tuhan, dan Tuhan gak pernah gagal, Tuhan luar biasa. Nah, masalahnya adalah seringkali karena mata kita melihat masalah,
mata kita melihat yang namanya penyakit dan lain sebagainya, kita gampang sekali untuk takut, bahkan hidup di dalam ketakutan. Kita lupa sama janjinya Tuhan, ya. Karena dari sejak kita buka mata di bumi ini sampai nanti kita menutupkan mata, kita nggak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Yang kita lihat masalah. Makanya firman Tuhan terus kan katakan begini, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya, ya. Karena kita akan bertumbuh, kita akan dinyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa jika kita percaya, ya. Oke, perhatikan bilangan 13 ayatnya yang ke-27. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, ya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dikasih tahu hasilnya. Ini luar biasa memang. Oke, ini di saat ini, di kalimat ini 12 pengintai masih sepakat semuanya. Tiba-tiba ada 10 dari 12 pengintai ini yang mulai tidak percaya karena mereka melihat raksasa yang ada di tanah perjanjian. Itu sebabnya ayat berikutnya adalah sebuah kabar busuk yang mereka keluarkan dari mulut mereka, ya. Dimulai dari ayat 31, coba lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih kuat daripada kita. Pak, penyakit saya lebih besar daripada saya. Masalah saya lebih besar, lebih dahsyat daripada Tuhan saya bahkan. Kalau secara tidak sadar mungkin kita akan bilang begitu. Ya, akhirnya yang Alkitab katakan ketika kita mendeskripsikan masalah kita yang besar, Alkitab mengatakan itu adalah kabar busuk, ditulis di ayat 32. Dikatakan begini ayat 32. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Busuk. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Itu sama aja ketika saya didiagnosa mati di tahun 2019. Bagi saya itu masalah yang luar biasa besarnya, penyakitnya luar biasa besarnya. Tetapi saya katakan kepada istri saya bilang kepada diri saya akan menolak untuk memperkatakan bahwa itu masalah besar dalam diri saya. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya. Itu sebabnya dari hari ke hari saya mulai kutip firman Tuhan dan saya mulai katakan begini, Tuhan, hari ini justru saya berdoa dari posisi yang udah menang. Karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Itu berarti kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya, sudah saya terima hari ini, walaupun saya belum lihat, walaupun saya belum merasakan. Tapi saya tahu Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Jadi ketika saya sakit, saya nggak pernah berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Yang saya berdoa adalah, Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah saya terima. Itu yang saya katakan tiap hari. Itu iman saya. Dan itu yang saya katakan, dan akhirnya membuat hidup saya hari lepas hari, walaupun makin parah, saya tersenyum dan saya menikmati perjalanannya bersama Tuhan. Karena saya tahu sedetik pun tidak pernah Tuhan tinggalkan hidupku. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tidak ada. Ya, tadi malam kita belajar di ibadah Yud. Ya, dulu Musa diperingatkan sama Tuhan ketika menghampiri semak belukar yang penuh dengan api. Tuhan katakan begini, Musa, jangan dekat-dekat. Karena itu hadirat Tuhan, itu tanah kudus. Saat itu manusia belum diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, waktu masuk ke dalam perjanjian baru, Yesus justru katakan apa yang sebaliknya, Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dengan banyak hal? Dengan kata lain, Marta, Marta, dekatlah hidupmu kepadaku. Duduklah seperti saudarimu Maria duduk di kakiku dan terus mendengarkan suaraku. Hari ini dia katakan hal yang sama kepada saudara dan saya. Dia akan sebut nama kita berkali-kali dan dia akan selalu katakan, dekatlah hidupmu kepadaku. Dekatkan dirimu kepadaku. Karena aku tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Walaupun engkau berbuat salah, walaupun engkau mungkin hari ini sedang ada di dalam sebuah pergumulan, dosa bahkan, aku gak pernah tinggalinmu. Itulah Tuhan, karena tabir bait Allah terbelah dua udah. Tuhan gak bisa dipisahkan. Walaupun kita ada dosa di dalam hidup kita gak akan pernah bisa dipisahkan dari dia. Dosa kita gak bisa memisahkan kita dari dia. Makin kita alami kebaikan Tuhan, makin kita hati-hati dan makin gak mau buat dosa. Jadi kalau ada orang bilang begini sama saya, dan banyak orang bilang begini, Pak, kalau gitu, kalau kita berarti sudah terima kebaikan Tuhan dan semua pengampunan dosa, berarti kita bebas buat dosa dong. Karena pasti Tuhan akan ampuni. Kalau kamu bilang begitu,
berarti Anda belum mengalami kasih Tuhan. Kalau kamu ngalamin kasih Tuhan, kamu makin gak buat dosa. Sederhana kok. Karena di atas mimbar ini selalu didengungkan apa? Yuk berikan yang terbaik, yuk berikan yang terbaik. Kita bingung berikan yang terbaik apa? Nyanyi, dengerin khotbah, kasih persembahan, pulang dengan doa berkat. Udah, itu apakah itu yang terbaik? Itu hanya salah satu bagian daripada ibadah kita yang ada di dalam gedung gereja. Karena gerejanya kita toh. Kan gereja sekarang pengertiannya adalah saudara dan saya. Kita adalah tubuhnya, kita adalah bait Roh Kudus di dalam sini. Jadi ketika saya meninggalkan tempat ini, ibadah tetap berjalan dimanapun saya berada. Gak bisa ada istilah begini, saya tadi sudah ibadah. Karena ibadah gak bisa stop. Karena kita gerejanya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu setelah selesai ibadah mampir ke Mega Mall sini, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Formatnya pasti beda. Kita gak akan nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak di sana, dipikir orang-orang ini orang kenapa sih gitu. Kita ngantre, menyapa orang, bahkan memberikan tip kepada orang. Berbuat baik kepada orang yang justru gak bisa membalas kepada kita. Hati kita dibuat berbahagia justru. Hal-hal seperti itu adalah ibadah. Masuk ke rumah kita berubah jadi tempat ibadah. Saya mengasihi suami, istri, anak, orang tua, siapapun yang saya tinggal di sana. Saya mengambil keputusan untuk menjadi orang yang tepat bagi dia, bukan menuntut dia jadi orang yang tepat bagi saya. Itu ibadah. Kalau kita mengerti itu, merdeka kita mengerti bahwa Yesus datang bawa hubungan, bukan agama. Kita paham bahwa kekristenan kita itu berdampak akhirnya. Jadi kita nggak jadi jagoan kandang. Bukan hanya orang yang sekedar hanya angkat-angkat tangan di dalam gedung gereja, kemudian semuanya shalom-shalom dalam gedung gereja, habis selesai shalom-shalom masuk ke dalam mobil, bertengkar lagi sama istri sama suaminya. Karena tadi apa? Waktu sampai ke gedung gereja, stop bertengkarnya. Udah sampai, ntar terusin ya. Kita masuk gedung gereja, kita shalom-shalom. Masuk ke mobil lagi, kita udah pikirannya apa? Ibadah sudah selesai. Sekarang kembali ke dalam kehidupan normal. Masuk ke dalam mobil, sampai mana tadi? Lu pikir gue lupa? Hah? Gak bisa dong, mobilnya berubah jadi tempat ibadah, amin? Karena kita gerejanya. Kalau enggak hidup kita gak berdampak. Akhirnya jadi orang Kristen hanya jagoan kandang. Gak berdampak akhirnya. Akhirnya apa? Ketika ada masalah, karena hidup kita selalu berpikir bahwa ibadah itu di dalam gedung gereja saja, kita akhirnya keok sama masalah. Ingat, Roh Tuhan yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada di dalam kita setiap kita bahkan. Ya, itu sebabnya ya, hormati agama Kristen, hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah, jangan dikultuskan. Yang dikejar Yesusnya. Semua gereja, semua organisasi punya tata cara masing-masing. Ya, kejar Yesusnya. Ketika kita kejar Yesusnya, kita fokus kepada Tuhannya, kita nggak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita akan makin paham bahwa oh inilah kehidupan bersama Dia. Kita jadi orang Kristen yang nggak pernah stres, menikmati Tuhan setiap saat. Karena paham. Banyak orang Kristen stres soalnya. Kenapa? Akhirnya orang Kristen itu berpikir bahwa orang yang berdiri di atas ini, dari mimbar ke sini, adalah orang yang lebih dekat ke Tuhan daripada saya. Enak aja. Ada kemungkinan yang lebih dekat sama Tuhan yang lagi duduk di situ. Yang berdiri di depan sini belum ketahuannya dosanya. Ayo. Sama aja, kita semua manusia yang hidup di dalam dosa, yang sudah dibenarkan sama Tuhan, yang sudah dilayakkan sama Yesus. Jadi kita harus paham. Jadi jangan mengkultuskan bahkan hamba Tuhan. Ya, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Ya. Kita ini, saya, Pak Yahya, ya Ibu, itu semuanya kita nih hanya penyampai kabar keselamatan. Ya, bukan mediatornya Yesus, amin. Jadi jangan diputuskan, ya. Itu sebabnya saya suka sedih ketika orang-orang datang kepada saya ngomong gini, Pak, doain dong Pak, doain apa? Anak saya mau kuliah Pak, ayo doain Pak. Kenapa nggak, dalam hati saya, kenapa nggak doa sendiri aja? Pak, doain Pak, doain apa? Anak saya perlu jodoh Pak, doain Pak. Terus lagi, Pak, tolong doain Pak, kenapa? Saya juga bingung Pak, apa? Terserah Bapak deh, gitu. Apa aja yang terserah Bapak deh. Gitu. Saya lama-lama saya church ya, doa ya. Saya rasa kayak dukun tuh lama-lama. Jadi doa gitu. Kita patut saling mendoakan. Saya nggak bilang kita nggak boleh saling mendoakan. Kita dalam kondisi lemah kita patut saling mendoakan. Cuma jangan kutuskan hamba Tuhan. Kita punya di setiap kita punya Roh Tuhan yang membangkitkan Kristus dari kematian. Jangan kutuskan hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit doain dong. Saya punya adik pelayanan juga sama saya. Ya, namanya Jesse. Ya. Adik saya kalau datang kepada saya ngomong gini, Bill bilangin dong sama papa mama, besok aku pengen banget makan roti misalnya. Tolong dong bilangin sama mereka, tolong beliin.
Saya akan bilang apa sama dia? Ngomong aja sendiri. Enggak kamu lebih dekat daripada aku. Itu kayak gitu tuh. Kalau ada orang datang, doain dong Pak, doain dong. Apa? Supaya ini gitu. Saya nggak salahkan sekali lagi ya, kalau kita dalam kondisi lemah, kita betul-betul harus saling mendoakan, saling menopang dalam doa. Cuman aktifkan dong imannya. Kita ini kakak beradik di dalam keluarga besar Allah. Bapaknya satu, bapaknya mengasihi kita tanpa kondisi dan nggak ada yang favorit. Semuanya disayang sama dia. Semuanya indah di mata dia. Jadi datang dong, hampiri tahtanya. Bahkan di Ibrani 4 dikatakan hampiri tahtanya. Di situ ada kasih karunia, di situ ada belas kasihan, yaitu rahmat dan pertolongan Tuhan. Alami sendiri gitu loh. Dan Tuhan gak pernah murka sama kita, Tuhan tidak berseberangan sama kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi jangan pernah mengatakan, Tuhan aku gak layak Tuhan. Siapa bilang? Waktu dia katakan selesai di kayu salib, kita sudah dilayakkan. Ketika terima Yesus, kita sudah dilayakkan. Jadi jangan pernah berdoa, Tuhan layakkan aku Tuhan, mau datang ke hadirat-Mu. Sudah dilayakkan. Tuhan terima kasih bahwa hari ini aku sudah dilayakkan. Itu baru akhirnya mindsetnya luar biasa. Mindsetnya akhirnya pikiran kita, paradigma kita berubah akhirnya. Bukan paradigma agama lagi. Kalau paradigma agama kan upaya manusia datang kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang datang ke bumi dan menghampiri manusia dan ingin mempunyai sebuah hubungan, hanya Yesus. Hanya Yesus. Makanya kekristenan itu hubungan, relationship kita dengan Tuhan. Ayat 32. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Hati-hati kalau ada masalah, jangan deskripsikan masalahmu itu besar. Selalu katakan, Tuhan saya lebih besar. Setiap kali kita katakan masalah kita besar, itu sama aja kita keluar dari mulut kita, itu kabar busuk. Karena hari esok kita sudah disiapkan sama Tuhan. Di hari Senin besok, Tuhan sudah ada di sana Bapak Ibu, karena dia menembus waktu. Dia bergerak di dalam kairosnya dia. Dia sudah ada di sana, sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita di hari esok. Jadi jangan katakan tentang masalah atau hari esok kita sesuatu yang buruk. Ini mereka memperkatakan tanah perjanjian itu tanah yang tidak mungkin mereka bisa hampiri dan mereka bisa taklukkan. Padahal itu sudah janji Tuhan kepada mereka. Mereka justru mendeskripsikan rencana rancangan Tuhan itu sesuatu yang sangat buruk, dan itu yang dikatakan kabar busuk. Saya menolak untuk melakukan itu ketika saya sakit, dan saya terus katakan, Tuhan aku percaya bahwa Engkau lebih besar daripada penyakit saya. Sekarang kalau Bapak Ibu bertanya juga, kenapa di tanah perjanjian ada raksasa? Coba lihat Kejadian 6 ayat yang keempat. Ini cikal bakalnya mereka jadi raksasa itu karena ada di sini. Kejadian 6 ayat 4 mengatakan begini, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Kenapa? Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh, the fallen angels. Malaikat mengawini manusia. Yang terjadi adalah perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi raksasa itu ada di tanah perjanjian gara-gara ini. Ya, sebuah kelahiran yang terjadi karena sebuah perbuatan yang sangat bejat di mata Tuhan. Makanya kalau kita baca sejarah itu ada yang matanya cuma satu, dan akhirnya keturunannya salah satunya Goliat. Dan itu yang mendiami tanah perjanjian. Itu yang sebabnya Tuhan katakan engkau harus masuk ke sana, halau mereka, dan aku sudah berjanji engkau pasti menang ke sana. Bahkan kalau kita baca Yosua pasal yang pertama, itu janji Tuhan sangat detail kepada dia, engkau pasti menang, pasti menang. Ya, itu sudah diberikan kepada mereka. Ya. Nah sekarang lihat Bilangan 13 ayat 33. Ini adalah persepsinya manusia yang selalu salah. Karena manusia seringkali karena melihat masalahnya besar, melihat dirinya akhirnya juga tidak bisa, tidak mampu, dan tidak sadar bahwa ada roh Tuhan di dalam sini. Bilangan 13 ayat 33 mengatakan begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan ini yang mengerikan, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka katakan, saya lihat diri saya kayak belalang, dan saya juga, ini asumsi ya,
saya pastikan kalau musuh saya lihat saya, pasti mereka akan katakan saya kayak belalang. Emangnya mereka ketemu sama musuhnya? Orang mereka mengintai kok. Emang ketemu sama musuh, terus musuhnya bilang, yang benar kamu belalang. Gak ada yang ngomong begitu ke mereka. Pribadi yang paling sering berbicara dengan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengertinya salah, kita akan kasih tahu diri kita salah. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita akan kasih tahu diri kita kebohongan yang luar biasa. Kita percaya sama kebohongan iblis. Makanya firman Tuhan katakan apa? Dia berjalan, hati-hati lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Sama seperti singa. Bukan singa, seperti singa. Berusaha nakut-nakuti kita toh, mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Jemaat di sini nggak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Ya itu sebabnya isi hidupmu dengan kebenaran firman. Isi hidupmu bahwa Tuhan nggak murka sama kita. Tuhan sangat sayang sama kita tiap hari. Dan hidup kita itu lebih daripada pemenang. Dan bahkan Tuhan katakan, rohku ada di dalammu. Kuasa kebangkitan ada di dalammu. Aktifkan imanmu. Ya, mengerti bahwa saya ini bukan belalang. Nah ini perspektifnya mereka lah ya. Ini perspektifnya mereka. Coba lihat perspektifnya Tuhan. Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat yang ke-22 mengatakan begini. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Perspektifnya Tuhan ketika dia lihat musuhnya Israel, mereka yang gak belalang. Sekarang kita harus belajar untuk lihat dari pandangannya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita lihat dari pandangannya Tuhan, itu yang keluar dari mulutnya seorang yang gagah perkasa yang namanya Kaleb. Dari tadi kita membahas 10 orang yang terus 10 pengintai yang terus mengatakan gak bisa masuk bos. Mereka besar-besar bos, gak bisa lah bos. Itu sebabnya Bapak Ibu gak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi. Pernah dengar ya? Gak pernah dengar pasti. Itu nama-nama ada di Bilangan 13, tertulis di Alkitab. Mereka bukan pahlawan iman. Mereka 10 pengintai gak pernah masuk tanah perjanjian, dihukum sama tulah Tuhan akhirnya. Tetapi kita akhirnya masih mendokumentasikan 2 nama. Dari 12 pengintai itu ada 2 orang yang mengatakan begini, betul mereka besar, betul mereka raksasa, tapi Tuhan saya lebih besar. Kedua orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Dan kita masih kasih nama kepada anak-anak kita Yosua dan Kaleb, karena mereka pahlawan iman. Dan yang lebih vokal tuh Kaleb untuk saat itu. Dia yang ngomong, dia yang kasih tahu kepada mereka. Dan ini perspektifnya dia. Ini adalah pandangannya dia, pandangan sesuai sama pandangannya Tuhan. Karena dia melihat kebesaran Tuhan, mata rohaninya kebuka. Yang saya katakan tadi kan mata jasmani kita kan lihat masalah terus ya. Makanya terus bilang ini, Tuhan bukain dong Tuhan mata rohaniku, supaya aku melihat dari perspektifnya Tuhan. Ini yang Kaleb katakan. Coba lihat di Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-9, coba lihat. Bilangan 14 ayat 9. Janganlah memberontak kepada Tuhan, dikatakan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ini Kaleb. Sebab mereka akan kita apa? Telan. Katakan sama-sama saya keras. Telan habis. Ya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan kalimat ini. Kita akan telan habis. Itu berarti Kaleb melihat musuhnya seperti belalang. Belalang itu adalah makanan mereka. Bisa dilihat ada di kitab Imamat. Ada beberapa jenis belalang yang boleh dimakan sama. Belalang itu makanan mereka. Makanya Yohanes Pembaptis makan belalang tuh. Itu ada makanan mereka. Itu udah biasa bagi mereka. Jadi 10 pengintai lihat dirinya kayak belalang. Mereka berasumsi bahwa musuh mereka akan lihat mereka seperti belalang. Tuhan melihat musuh Israel seperti belalang. Kaleb melihat sesuai sama pandangan Tuhan. Mereka yang kayak belalang. Enak aja, emangnya saya punya Tuhan yang besar kok. Kita telan habis. Nah, itu yang terjadi. Nah, gara-gara mereka tidak percaya. Bapak Ibu mungkin pernah berpikir atau bertanya, kenapa ya bangsa Israel mengembara sampai 40 tahun? Jawabannya ada di sini. Bilangan 14 ayat 33 dan 34, coba lihat. Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun.
Ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Kan mengintainya 40 hari toh? Ini hukumannya nih, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Pengintainya 40 hari toh? 40, 1 hari dihitung 1 tahun. Berarti mereka dihukum 40 tahun. Sekarang pertanyaan saya begini, waktu mereka dihukum 40 tahun gara-gara 10 pengintai yang gak percaya, yang 2 pengintai yang percaya, Kaleb sama Yosua, kan kena hukuman juga, kena imbasnya. Emangnya Tuhan bilang gini, oke, semuanya kena 40 tahun, kecuali Kaleb sama Yosua langsung masuk sana, tanah perjanjian. Enggak, mereka juga ikut kena hukuman 40 tahun. Tetapi, perhatikan ini baik-baik, Tuhan memperhitungkan semuanya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Semua kita adalah orang percaya. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh gara-gara Adam dan Hawa. Tetapi karena itu Tuhan memperhitungkan kepada orang percaya, engkau lebih daripada pemenang, engkau sudah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, aku akan luputkan hidupmu, aku akan jaga hidupmu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sama dengan mereka, apa yang terjadi dengan mereka? Ya. Sekarang lihat perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Coba lihat Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat 24. Ya, firman Tuhan katakan begini. Tetapi hambaku Kaleb, ya, hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Saya suka dengan kalimat ini. Dia tuh orang yang lain jiwa. Lain jiwa karena dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Orang yang percaya sama Tuhan, Alkitab katakan orang itu lain jiwa. Lain jiwa itu different spirit, punya roh yang berbeda maksudnya. Dan dikatakan apa? Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Aku akan bawa dia masuk, keturunannya akan aku bawa masuk ke negeri yang telah kujanjikan itu. Orang yang percaya sama Tuhan dikatakan orang itu adalah orang yang lain jiwa. Orang yang gak percaya sama Tuhan adalah orang yang kelainan jiwa. Itu bahasa saya, bukan bahasa Alkitab ya. Jadi bagi saya, orang yang percaya sama Tuhan, firman Tuhan katakan orang itu lain jiwa. Bapak Ibu, generasi mereka tidak boleh masuk tanah perjanjian. Mereka semua mati di padang gurun, termasuk 10 pengintai. Generasi berikutnya yang akan masuk dengan Kaleb dan Yosua, karena mereka yang percaya, mereka yang boleh masuk. Dan generasi di bawahnya, yaitu anak-anak mereka, itu harus disunat di lembah Gilgal, Yosua 5. Karena apa? Mereka harus meninggalkan celah Mesir, paradigma Mesir yang melekat sama mereka gara-gara orang tua mereka. Mereka disunat. Sunat itu lambang daripada menanggalkan semua celah Mesir atau paradigma Mesir, atau mengalami kehidupan yang baru bersama Tuhan. Itu waktu saat itu ada prosesi seperti itu. Ya, sekarang udah nggak ada ya. Prosesi seperti itu. Jadi mereka waktu masuk pun, mereka itu yang muda-muda masuk, mereka harus disunat dulu di lembah Gilgal, dan kemudian mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang coba lihat di bagian yang terakhir dari khotbah saya ini, saya mau Bapak Ibu lihat Yosua pasal yang ke-14. Ya, dimulai dari ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Yosua 14 ayat yang ke-7. Ini mereka udah masuk, Bapak Ibu. Ya, mereka udah masuk tanah perjanjian, dan semua suku diundi. Semua suku diundi untuk dapat tanah di mana mereka akan diami. Suku Ruben dapat tanah ini, suku Dan dapat tanah ini, suku Naftali dapat tanah ini. Tiba-tiba suku Yehuda tuh sukunya Kaleb. Suku Yehuda tuh nanti keturunannya Yesus. Ya, suku Yehuda diundi dapat tanah Hebron. Hebron waktu dikasih sama mereka itu pasti semua suku begini, ya yang dapat Hebron dia deh gitu. Kenapa? Karena Hebron itu paling sakral di mata mereka. Kenapa? Karena Abraham, Ishak dan Yakub dikubur di tanah Hebron. Itu tanah yang sakral bagi mereka. Nah, waktu dikasih semua tanah ini, itu raksasanya masih ada, Bapak Ibu. Jadi mereka dikasih, terus sekarang mereka dikasih tahu, oke sekarang kamu maju dan bertempur sama mereka. Semua suku bertempur masing-masing. Dan udah ada janji Tuhan, kamu pasti menang. Jadi mereka maju tuh dengan betul-betul dengan percaya diri, dengan sebuah kepastian bahwa mereka pasti menang.
Jadi ini adalah pembicaraan nih antara Yosua sama Kaleb. Bro, lu dapat Hebron bro gitu. Wah thank you gitu ya, ngobrol. Dia udah tua nih dia nih. Dia udah tua, usianya udah 85 tahun nih si Kaleb. Ya ntar kita lihat. Terus dia bilang gini, mungkin Yosua bilang begini sama dia, bro, lu kan udah tua, udahlah lu jangan masuk, lu jangan ikut-ikutan sama yang muda-muda aja perang, lu tunggu di sini aja sama gua, tunggu di sini, nanti kalau udah selesai perang baru lu masuk. Ini yang Kaleb katakan kepada Yosua, dan ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan kepada dia selama 40 tahun dia ada di padang gurun. Coba lihat ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi dia lagi ngobrol nih ya sama Yosua, dia bilang gini, bro, lu tahu nggak waktu kita lagi mengintai sama teman-teman kita tuh yang 10 yang akhirnya mati, itu usia gue waktu itu tuh 40 tahun, dia bilang gitu. 40 tahun tuh gue waktu itu, dia bilang gitu. Kita terusin ayat 10 coba lihat. Terus dia bilang begini, jadi sekarang nih, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Tuhan pelihara hidupku selama 40 tahun. Tuhan luputkan aku dari hukumannya sebenarnya. Ya. Seperti yang dijanjikannya, karena dia udah janjikan, aku dapat tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi? Perhatikan ini. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang nih hari ini, aku nih telah berumur 85 tahun hari ini. Jadi usia dia waktu dia lagi ngobrol sama Yosua tuh 85 tahun. Kejadian pengintaian itu 45 tahun yang lalu. Waktu dia sedang berusia 40 tahun. Perhatikan ayat 11. Dia katakan begini, pada waktu ini, saat ini nih bro, dia bilang gitu, aku nih masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa mengintai. Dengan kata lain, fisikku tuh masih kuat. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dengan kata lain, Kaleb bilang begini, bro, gue ikut perang bro, gue nggak akan di sini. Gue akan ikut perang, kenapa? Karena kekuatan gue sama seperti waktu kita mengintai 45 tahun yang lalu. Kekuatan gue hari ini, 85 tahun nih, sama seperti waktu gue 40 tahun. Dengan kata lain, selama 40 tahun hukuman Tuhan kepada bangsa Israel, Kaleb tetap awet muda. Dia tidak kena imbasnya. Fisiknya tetap kuat. Itu sebabnya orang percaya, kita bisa mendengungkan dan kita bisa mendeklarasi, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kepada aku, karena aku percaya kepada kuasa-Mu. Dan ini yang dia katakan di Yosua 14 ayat 12 di bagian yang pertama. Dia katakan begini, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Hebron itu konturnya ya, itu betul-betul semuanya pegunungan. Tanah itu tanah yang bergunung-gunung, dan yang mendiami tanah Hebron adalah biangnya raksasa. Tanah perjanjian itu raksasa semua toh. Yang raksasa paling besar itu ada di Hebron. Sebentar saya kasih lihat. Itu semuanya di Hebron. Dan justru tantangan yang paling besar, tanah yang paling sulit ditaklukkan secara jasmani, mata jasmani, itu justru yang diberikan kepada Kaleb. Jadi dia bilang apa? Kaleb bilang apa? Gue gak peduli. Lu mau kasih gue tanah yang paling gede, raksasa yang paling besar, gue gak peduli. Gue percaya sama kebesaran Tuhan dari dulu. Jadi apapun itu, apapun besarnya masalah di depanku, dia katakan, give me the mountain, berikan kepada aku gunung itu. Dan di ayat yang ke-13 dan 15 mengatakan begini. Ya ini bukti aja ayat 13 bahwa Hebron diberikan kepada Kaleb. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ya, Hebron dikasih sama dia. Perhatikan ayat terakhir ini, ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Biangnya raksasa ada di sini. Dan setelah mereka selesai bertempur, mereka kalah, amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu, setelah mereka selesai berperang, ingat tadi lembah Eskol yang kita ucapkan bersama-sama di awal, lembah yang banyak buahnya besar-besar sampai harus dipikul, lembah yang paling subur,
ternyata lembah Eskol itu ada di tanah Hebron. Jadi lembah yang paling subur, tanah yang paling subur di tanah perjanjian itu diberikan kepada Kaleb. Jadi hari ini kalau ada masalah yang setinggi gunung di depan kita, itu berarti Tuhan percaya ada Kaleb di dalam kita. Dan dia katakan, taklukkan gunung itu bersama-sama dengan aku, karena aku yang berperang bagimu. Dan di balik gunung yang besar itu, di balik masalahmu yang besar itu, sudah menanti tanah Hebron dan lembah Eskol yang penuh dengan berkat Tuhan. Jadi hari ini ketika gunung kita makin tinggi, katakan terima kasih Tuhan. Berarti engkau melihat dan engkau tahu bahwa aku percaya kepada kebesaran-Mu. Karena yang berperang bagi aku bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Bapak Ibu, saya tutup sampai ini ya. Waktu saya didiagnosa sakit di bulan Januari 2019, saya divonis mati 3 bulan. Kalaupun masih hidup, bisa-bisa mentok-mentoknya 6 bulan katanya. Kalaupun masih hidup Pak, Bapak akan dirawat sampai bulan Oktober katanya. 10 bulan. Ada 6 rounds kemo sampai bulan Oktober. Waktu saya diberikan diagnosa itu di bulan Januari, anak saya Raina sedang duduk di bangku SMA. Berarti dia akan ujian akhir di bulan Juni, dia akan wisuda, betul? Anak saya Keaton waktu saat itu masih duduk di bangku SD, dia pun akan mengalami ujian akhir dan dia akan juga diwisuda di bulan Juni. Bagi saya, wisuda mereka itu adalah gunung yang sangat menjulang tinggi. Karena di dalam hati saya, di dalam benak dan pikiran saya terus dibombardir sama kebohongan iblis. Kamu tidak akan ketemu anakmu lagi. Kamu akan mati. Kamu bahkan kalaupun kamu masih ada, kamu gak akan hadir dalam wisuda mereka. Ini yang saya katakan, Tuhan, ini gunung yang paling tinggi. Tapi aku percaya Engkau yang berperan bagi aku. Di bulan Februari saya dinyatakan sembuh. Dalam hitungan 1 bulan. Di bulan Mei saya dikeluarkan dari rumah sakit. Dan saya tanya sama dokter, ada obat nggak dok? Dokter bilang, nggak ada Pak, kalau Bapak pusing minum Panadol aja. Di bulan Juni, saya hadir di kedua wisuda anak saya, dan saya duduk paling depan. Tubuh saya masih baru sembuh, masih hancur, masih kurus. Tapi saya udah berjalan, tidak di kursi roda lagi. Dan saya duduk di depan mereka. Itu sebabnya, hari ini, apapun rintangan di dalam hidupmu, katakan kepada gunung itu, dengan kuasa Tuhan yang ada di dalamku, berikan gunung itu kepadaku. Karena di balik gunung itu ada berkat Tuhan yang menanti bagi aku. Ada lembah Eskol yang menanti bagi aku. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu hadapi, selalu katakan, jangan deskripsikan masalah kita, jangan deklarasi masalah besar kita. Selalu keluar dari mulut kita, Tuhan saya lebih besar. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di dalam hati kami ya Tuhan. Sama seperti Kaleb, apapun yang ada di depan kami, apapun yang merupakan besar masalah itu, pegunungan tinggi apapun itu Tuhan, kami akan selalu tahu bahwa Tuhan kami lebih besar dari apapun. Tuhan kami adalah sumber atas segala sumber, raja atas segala raja, dan Bapa kami yang sangat mengasihi kami, yang tidak berseberangan sama kami. Bapa yang selalu setia, yang selalu hadir dalam hidup kami. Walaupun kami gagal, Engkau selalu ada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, karena kami mengerti kebaikan Tuhan dan Engkau tidak pernah berseberangan sama kami. Hari ini kami menyatakan Tuhan, kami, roh Tuhan yang ada di dalam kami, membuat kami lebih daripada pemenang. Dan membuat kami, hidup kami, bertumbuh iman kami. Dan kami bisa mengatakan kepada apapun yang ada di depan kami, Engkau pasti hancur, karena Tuhanku yang berperang bagiku. Di balik semua masalah kami tahu Tuhan bahwa ada berkat Tuhan, ada Hebron dan lembah Eskol yang menanti bagi kami. Dan itu sebabnya Tuhan hari ini kami sangat bersuka cita, karena kami memiliki Tuhan, Raja atas segala raja atas hidup kami. Meteraikan firman ini Tuhan, karena kami juga adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Pak Billy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah.
Jadi siap-siap terima tantangan lebih lagi, amin. Berani terima tantangan? Yes. Ada Hebron dan lembah Eskol yang jadi milik kita, amin. Amin. Jangan takut, puji Tuhan. Terima kasih Pak Billy. Baik Bapak Ibu, saya akan bertanya, izinkan saya bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kita? Dengan hormat mungkin bisa melambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu? Oh, puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan Gembala menyapa dan Yestayanius. Saya persilakan untuk multimedia. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, ajaib, yang pasti sanggup dan bisa menolong kita. Kita akan sanggup dan bisa berjalan di atas kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Ya, puji Tuhan, 2 program gereja kita, dua-duanya puji Tuhan sudah jalan. Satu pembangunan, ini sudah mau pengecoran, siap-siap untuk lantai 4. Ayo semangat-semangat ya. Yang berikutnya kedua yaitu family altar. Jadi kalau gereja ini saya umpamakan pohon, supaya pohon itu kuat harus ada akar-akarnya yang kuat. Nah, akar-akarnya itu family altar. YFA, Yestoya Family Altar. Ayo semua jemaat bisa ber-FA. Senang, nanti imannya kuat, ya, tumbuh rohaninya, bisa belajar berkhotbah, melayani, menangkan jiwa, ya, bisa berkorban, luar biasa di FA, saling mendoakan, ya. Nah, saya berdoa supaya gembala-gembala FA sekarang yang ada ini tiap bulan bisa melahirkan 1 FA baru. Jadi kalau dibuat rata-rata tiap minggu minimal lahir 1 FA baru. Ayo semangat-semangat. Pasti Tuhan Yesus menolong gereja kita. Saya berdoa gereja kita selesai pembangunan, maka lahir minimal 300 FA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini ajaib luar biasa. Sekarang sudah selesai semua pengecoran lantai 3 dan kita siap-siap konsentrasi untuk pengecoran lantai 4. Jadi sekarang gerakan pembelian besi kita fokus untuk kita semua bisa mendoakan, mensupport, yaitu gerakan pembelian besi 11.000 1 kilo untuk lantai 4. Setelah lantai 4 selesai, baru konsentrasi lantai 5 dan seterusnya. Percayalah, Tuhan Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Doa saya, semua taburan saudara menjadi tuayan yang maksimal, taburan yang subur, dan Tuhan Yesus yang memberkatinya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dalam ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu." Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan
meninggikan Tuhan, dan kita mempelajari apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaannya Tuhan. Ajak semua saudara yang kita kasihi, sahabat, teman, semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pada pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Ibadah ini melalui aplikasi Zoom dengan nomor ID 507 120 5995 dengan password FA huruf besar semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita mengawali hari-hari kita dengan masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan, dan ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Hadirilah ibadah doa malam. Ibadah ini berfokus kepada doa, pujian, dan penyembahan, di mana kita percayai di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang bekerja di dalam kita sehingga hidup kita dipulihkan. Ibadah doa malam ini diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam, bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Sebagai informasi tambahan untuk hari Rabu, semua pengerja Betani Yestoya Pontianak wajib hadir di tempat ini jam 7 malam. Jam 7. Semua pengerja wajib hadir di gereja karena ada rapat pengerja. Jadi Bapak Ibu yang pengerja hadir di hari Rabu jam 7 malam. Dan informasi selanjutnya, setelah ibadah jangan pulang dulu Bapak Ibu, karena minggu depan gereja kita Betani Yestoya yang di Malang berulang tahun yang ke-8. Jadi kita akan berikan ucapan selamat ulang tahun pada gereja Betani Yestoya Malang. Jadi jangan pulang terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa nanti di depan, nanti akan diarahkan untuk bersama-sama kita mengucapkan. Saya percaya ucapan yang terbaik akan juga memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini.
Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang pertama ini, dari awal, pertengahan dan akhir semua bisa berjalan baik karena anugerah-Mu. Bangsa Indonesia kami serahkan di tangan kasih Tuhan. Tuhan, bangsa Indonesia lagi menghadapi tahun politik. Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkau bisa mendamaikan satu dengan lain. Kami imani dalam nama Yesus, Indonesia aman karena Tuhan menyertainya. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat dimanapun yang berada. Berikan hikmat yang dari Tuhan, karena Tuhanlah Tuhan yang punya segala-galanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kota Pontianak kami serahkan di tangan kasih Tuhan. Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu. Engkau turunkan kasih-Mu di kota Pontianak yang dimana sekarang ini banyak asap-asap yang sangat bakar sekali. Turunkan hujan di kota dan di desa. Tuhan, inilah permintaan hamba-hamba-Mu di Pontianak. Engkau turunkan belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pontianak akan hilang asap karena Tuhan menyertainya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan sudah mengirim hamba-Mu Pastor Billy yang sudah menyampaikan firman di tempat ini, biar firman jadi rema dalam kehidupan kami. Kau memberkati dimanapun hamba-Mu dengan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Warga yang tidak bersama dengan hamba-Mu dimanapun berada juga Engkau jaga dan Engkau lindungi, sama seperti Engkau telah menjaga hamba-Mu di tempat ini. Pergumulan hamba-Mu Pak dan Tuhan yang akan mengungkap gereja ibadah yang ketiga, Tuhan memberkatinya. Tuhan yang menyertai kami yakin gereja Besta Pontianak akan membuka ibadah yang ketiga karena Tuhan menyertainya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala dan Wakil Gembala di Malang juga Engkau tolong dan Engkau memberkatinya. Pergumulan untuk membangun gereja yang begitu besar di kota Pontianak, Tuhan yang menyertainya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Roh Kudus, untuk sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan terima berkat. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita, buka hatimu, buka tanganmu, dan tengadahkan wajahmu ke atas. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui Anaknya Tunggal itu Yesus Kristus dan persekutuan manusia dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu.